Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, shalom. Selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara orang yang luar biasa menembus macet. Karena saya tahu berita masuk, saya dengar macet-cet tidak bergerak. Kok saudara bisa nyampe ya? Saya dari jam 10 Pak katanya. Udah jalan-jalan ya. Tapi saya percaya saudara dengan semua perjuangannya bisa datang dalam rumah Tuhan. Pasti Tuhan melawat dan memberkati setiap kita. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang bagaimana kita dipanggil untuk melayani. Bahwa Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang hanya duduk. Tetapi semua bergerak dan terlibat dalam pelayanan. Dan saya rindu di NDC semua kita terlibat dalam pelayanan. Ya, satu kali di Amerika ada sebuah gereja besar, jemaatnya puluhan ribu orang, dan pendetanya diwawancarai oleh seorang wartawan. Bagaimana gereja Bapak bisa berkembang dengan cepat, dengan luar biasa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa tepatnya jumlah anggota jemaat gereja Bapak? Lalu pendeta itu menjawab, oh kami tidak punya anggota jemaat. Lalu wartawan tanya, loh ini tiap minggu puluhan ribu orang hadir. Kenapa Bapak bilang kami nggak punya anggota jemaat? Lalu pendetanya menjawab, karena di gereja kami semuanya pelayan Tuhan katanya. Nggak ada yang jadi jemaat. Wah saudara, jadi semua di gereja kami semuanya terlibat dalam pelayanan. Nah saya kepingin nanti kalau wartawan tanya saya, siapa tahu saudara ya. Nih ditanya saya, berapa anggota jemaat NDC? Saya jawab, tidak ada. Kenapa Pak? Karena semuanya pelayan dan hamba Tuhan. Wah keren, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah hari ini saya mau bicara sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak ada beda. Nggak ada sambungannya dengan soal pelayanan. Tetapi sebenarnya ini justru adalah merupakan dasar seseorang bisa melayani Tuhan. Dan judulnya adalah hati yang bergairah. Hati yang bergairah. Ini judul firman Tuhan saya pada sore hari ini. Saudara-saudara, pada waktu saya remaja SMA, saya ingat saya punya geng. Geng kami itu nggak lebih dari 10, tepatnya 8 lah. Ya. Geng remaja di kota kecil, kecamatan. Karena kotanya sangat kecil. Pusat kotanya hanya satu deret, kita sebut Pecinan, ya 5 menit jalan habis, ya kota kecil saja. Dan geng kami itu 8 pemuda itu kumpul bareng ya, nongkrong bareng. Kalau sore kami punya kebiasaan naik motor keliling kota, 15 menit habis sudah, keliling lagi. Ya, tapi nggak sampai 7 kali, bisa runtuh itu kota ya. Nah, kita juga punya hobi nongkrong di alun-alun ya. Sambil lihat orang main sepak bola, kadang-kadang juga main bola, sepak bola dikit-dikit. Kami juga sering kumpul untuk bikin rujak. Heran kok cowok bikin rujak. Karena di kota kecil itu banyak sekali pohon mangga. Dan mangga mengkel-mengkel itu kadang-kadang di depan rumah kami banyak pohon. Jadi kita tinggal petik aja, kita potong-potong, kita bikin rujak saudaraku. Nah tapi satu hari, salah satu dari anggota tim kami, geng kami itu tiba-tiba berubah. Acara rujakan gak hadir, keliling kota naik motor gak hadir. Sampai kita bingung, kenapa ya udah janjian tapi gak datang. Kita kesel saudara. Selidik punya selidik, ternyata teman kami itu lagi jatuh cinta sama seorang cewek. Jadi betul-betul dia kejar cewek itu saudaraku, dan udah dapet akhirnya pacaran, dan rupanya dia lebih seneng kumpul sama ceweknya. Jalan-jalan sama ceweknya. Kalau ditanya, lu kok gak dateng sih? Lagi nganterin ceweknya. Singkat cerita dari 8 sisa 7. Karena udah jarang ngumpul. Nah beberapa bulan sesudah itu, satu hari ketika saya duduk di kantin sekolah kami. Saya anak IPA, kalau saudara generasi saya itu SMA dibagi 2, IPA sama IPS. Nah saya kan rada pinter nih,
Ya, jadi saya masuk IPA, saudaraku. Nah, saya IPA, tapi kantin itu menghadap ke kelas IPS. Waktu saya duduk sambil minum-minum, tiba-tiba keluarlah seorang gadis dari satu kelas itu, IPS. Saya tertegun melihat wajahnya, cantik banget. Orang Jakarta bilang bening banget gitu ya. Dan saya bingung, kenapa cewek secakap ini saya tidak menyadari gitu. Dan baru hari itu saya menyadari. Tapi ya better late lah than never gitu ya. Jadi wah keren juga ya. Saya langsung jatuh cinta saudara. Dan sejak hari itu saya berupaya bagaimana caranya pendekatan untuk saya bisa dapatkan cewek itu. Dan saya mulai jarang kumpul sama teman saya. Kenapa? Karena cewek itu lebih mempesona. Saya udah jatuh cinta sama dia. Jadi saya cari rumahnya. Rumahnya di mana? Kota kecil, dalam satu hari saya berhasil menemukan rumahnya. Dan saya tahu bahwa di depan rumahnya itu ada deretan toko. Jadi saya suka belagak-belagak beli mainan atau beli permen, beli apa gitu. Tapi mata saya memandang rumahnya. Waduh. Dan seringkali saya udah tunggu sejam dia gak keluar-keluar. Tapi gimana ya orang jatuh cinta. Lihat genteng rumahnya aja, saya seneng banget saudaraku. Lihat gentengnya doang loh. Terus kalau lihat gentengnya gak keluar, tiba-tiba keluar anjingnya. Lihat anjingnya aja saya senang. Itu orang kalau jatuh cinta seperti itu saudara. Saudara ketawa tapi saudara mengamenkan, mirip gua katanya, ya kan? Nah saudara, singkat cerita, dengan segala daya upaya akhirnya saya berhasil pacaran lah sama cewek itu. Dan rupanya pengalaman yang saya sebel sama satu teman saya, itu sekarang terjadi pada saya. Teman saya yang lain sebel sama saya. Dan anggota gengnya turun satu lagi. Hilang satu, saya hilang. Jadi berapa? 6. Kenapa? Karena bagi saya dulu muterin kota itu keren. Tapi sekarang bisa sama cewek yang saya cinta lebih keren. Dulu rujakan keren. Tapi sekarang bisa ngobrol-ngobrol dengan cewek cakep yang saya cinta lebih keren saudaraku. Dan akhirnya saya tanda kutip dipecat saudaraku. Saya tidak lagi menjadi anggota geng mereka. Saya lebih senang dengan pacaran sama cewek saya yang saya cinta ini. Nah apa maksudnya yang saya ceritakan hal ini? Yang saya ingin ceritakan begini. Pada saat seseorang jatuh cinta, orang itu punya gairah. Gairah hidupnya meningkat. Lampu 10 watt bisa jadi 100 watt. Saking bergairahnya hidup. Tiba-tiba ada satu semangat, ada satu energi yang luar biasa ketika kita jatuh cinta. Nah, ternyata di dalam kita mengiring Tuhan, beribadah, melayani, ternyata yang namanya cinta itu berperan sangat besar. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, coba kita lihat Lukas pasal 9, ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata begini, katanya kepada mereka semua, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya tidak membahas persyaratan, karena persyaratan menjadi murid Yesus sudah kita bahas bulan yang lalu, betul? Ayat ini sudah sangat populer, kita sudah bahas berkali-kali. Bagaimana untuk mengikut Yesus kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib setiap hari dan seterusnya. Tetapi ada satu frase yang menarik yang dikatakan Yesus. Dikatakan kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang apa saudara? Mau mengikut aku. Ada frase yang menarik di sini adalah mau mengikut. Ya. Mau mengikut itu di dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara membuka Alkitab saudara, itu diterjemahkan dengan kata come. Ya. Come after. Nah, come after ini, saudara-saudara, lebih tepat diterjemahkan sebetulnya adalah dengan kata mengejar.
Dan kalau kita melihat kepada bahasa aslinya, kata come after atau mengejar ini seringkali dipergunakan dalam konteks romantis. Jadi di sini kita melihat bahwa frase mau mengikut yang dalam bahasa Inggrisnya come after atau mengejar ini, yang kalau kita melihat bahasa aslinya juga, frase ini umum digunakan dalam konteks romantis. Jadi di sini kita menemukan pengertian bahwa mengikut Yesus itu adalah hubungan romantis mengejar dengan penuh gairah. Dan sama dengan apa yang saya ceritakan pada awal firman Tuhan ini saya buka tadi tentang cerita teman saya dan saya adalah bahwa ketika seseorang jatuh cinta, maka orang itu punya gairah, punya energi yang luar biasa untuk mengerjakan hal-hal yang kadang-kadang gak masuk akal. Tindakan-tindakan yang dianggap gila. Kalau kita bisa melihat perungkapan energi cinta yang rada gila itu, misalnya dalam lagu-lagu romantis. Dalam lagu-lagu romantis seringkali dijelaskan dengan gamblang bagaimana ketika orang jatuh cinta akan melakukan apa saja untuk dia bisa mengejar orang yang dia cintai dan membahagiakan orang yang dia cintai. Lagu-lagu romantisnya Whitney Houston misalnya, yang berjudul I Will Always Love You, Always Love You. Judulnya aja dahsyat. Mencintaimu, selalu mencintaimu, selalu. Dan mempertahankan cinta itu bagaimana? Celine Dion dalam lagunya My Heart Will Go On. Celine Dion juga mengungkapkan lewat lagunya betapa dahsyatnya cinta membuat orang melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau saudara usia gocap ke atas, saudara akan sering mendengar lagu-lagu The Beatles misalnya. Lagu-lagu The Beatles yang terkenal dengan kata-kata yang romantis, and I love her. Itu mengisahkan energi cinta itu luar biasa. Tetapi saya tertarik untuk mengutip salah satu lirik sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kelompok musik band Meat Love misalnya. Dia menyanyikan satu lagu yang berjudul I Do Anything for Love. Yang disebutkan dalam lagu itu, bahkan aku mau pergi ke neraka demi kamu. Bayangin coba. Aku mau pergi ke neraka. Ya banyak, memang kita belum pernah ke neraka. Tapi satu kondisi yang sangat buruk, yang jelek sekalipun, yang mengerikan. Aku mau ke sana demi kamu. Dan aku akan kembali lagi. Kita melihat sejarah mencatat orang-orang hebat membangun gedung-gedung yang monumental untuk orang yang dia kasihi. Salah satunya yang kita kenal misalnya seperti Taj Mahal. Taj Mahal itu kan tentang cinta yang luar biasa kepada seorang wanita. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Ini kok diam-diam semua dengar cerita saya. Saudara pasti punya cerita-cerita gila juga kan? Ya, yang saudara lakukan bagaimana ketika saudara jatuh cinta. Wow. Sampai ada lagu yang bilang, lautan telah ku seberangi, gunung pun sudah ku daki, hanya untuk ku mencari. Ini suara lagi rusak nih. Di mana kebahagiaan ini, dalam cinta kebahagiaan orang menyeberangi lautan dan lain sebagainya. Ya. Saya pun juga kadang-kadang bingung ya. Saya ini gak romantis. Dan saya kadang-kadang ketawa. Kok bisa saya bisa ngarang surat cinta sampai 10 lembar kadang-kadang. Untuk mantan pacar saya. Yang sekarang jadi istri saya. Rasa ketawa juga. Hebat juga gue ya. Saya juga gak bisa habis pikir. Zaman sekarang saudara enak kalau tulis surat cepet ciut. WA langsung nyampe. Zaman saya kan kita mesti tulis surat. Karena saya kan jatuh cintanya di Jakarta, balik kampungnya itu kan di Madura. Kalau lagi liburan kuliah, wah tulis surat. Dan saya tahu, saya baru ngepostin surat, belum nyampe. Tapi saya begitu saking jatuh cintanya, pengen dapat surat balasan segera. Rumah saya itu susah dicari, saudaraku. Udah di kampung, belok kiri, belok kanan. Akhirnya saya ada satu box surat, itu tempat surat saya.
Baru ngepostin, belum nyampe ke Jakarta. Tiap hari kayak orang bego saya. Datang ke box surat itu saya buka. Jangan-jangan ada mujizat. Kosong. Besok saya kembali lagi. Tiap hari saya ke kantor pos. Hanya untuk lihat surat balasan. Yang saya yakin surat saya pun belum nyampe. Apalagi balasannya. Tapi saya jadi bodoh. Tapi setelah seminggu lebih berhari-hari. Ini ada kemungkinan nih setelah seminggu. Surat balasan sedang on the way. Dan akhirnya saya buka. Waduh, puji Tuhan. Kalau udah dapat surat dari pacar saya. Wah, tukang pos saya senyumin. Tukang becak saya senyumin. Wah, tiba-tiba happy. Nah, kenapa bisa melakukan itu? Karena cinta. Saya punya teman kalau Valentine. Teman hamba-hamba Tuhan waktu kuliah tuh miskin-miskin semua saudara. Udah Valentine tuh ya, utang dong, ada duit lebih gak? Sama-sama bokek, tapi mana yang paling bokek? Utang sama yang bokek rada bokek ya. Punya duit gak? Ya wah, buat apa nih? Beli bunga aja utang. Nah ini mau dilakukan karena apa? Karena apa? Cinta. Tetapi kalau saudara mau tahu tindakan yang paling gila dari energi cinta yang terbesar. Yang sudah terjadi dan tidak mungkin ada saingannya. Yaitu ketika Allah mencintai kita. Dia kejar kita. Allah dari sorga mulia. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan segala sesuatu tahtanya. Dia menjadi manusia. Kenosis. Kenosis itu artinya apa? Mengosongkan dirinya kata Alkitab. Dia jadi manusia. Menjadi manusia lebih hina dari kita. Karena dia lahirnya di kandang. Di kandang yang kotor dan hina. Dia melayani. Dia kejar kita. Dia mau raih dapatkan kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya. Dia berikan nyawanya. Ini kisah cinta terbesar yang tidak ada bandingannya. Karena apa? Karena cinta yang besar itu membuat Allah berikan semuanya. Bahkan hidupnya mati bagi kita. Betapa hebat kasih Allah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya cerita ini saya harap. Cerita saya itu menyentuh setiap kita. Karena setiap kali saya cerita tentang cinta Yesus. Hati saya bergetar. Seringkali saya cerita saya bisa nangis. Ingat cinta Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara punya cinta di hati saudara. Kepada Yesus dan punya gairah, maka soal pelayanan, soal apapun juga jadi mudah. Saya ingat seorang misionaris dari Afrika. Dia asal Amerika, tapi misionaris Amerika ini sudah tinggal di Afrika, di pedalaman Afrika 30 tahun. Dia nggak tahu perkembangan Amerika. Dia tinggal di desa, di Afrika lagi. Setelah 30 tahun, misionaris ini pulang kembali ke Amerika. Naik kapal laut. Sampai di Amerika itu di pelabuhan California. Lalu dia melanjutkan perjalanan darat. Dan malam itu dia terpaksa tidur di sebuah kota yang terkenal namanya Las Vegas. Saudara tahu ini orang Amerika tapi ini orang kampung. 30 tahun di pedalaman Afrika. Masuk Las Vegas. Wow. Bingung dia. Begitu luar biasa. Salah satu pengerja kita, koordinator kita baru pulang dari Las Vegas kemarin. Pak Yosia udah berapa tahun gak ke Las Vegas? 5 tahun. Saya sudah gak, 5 tahun lebih malah. 5 tahun lebih. Terakhir saya ke Amerika keliling ke Las Vegas. Sekarang banyak bangunan baru. Luar biasa. Kota yang tidak pernah malam. Siang terus terang benderang. Ini orang kampung dari Afrika. Check in. Sambil check in dia lihat ini gedung luar biasa. Saudara tahu di Las Vegas setiap hotel punya mall sendiri. Habis check in dia masuk ke kamarnya. Lihat kamarnya bagus tapi dia kunci. Dia langsung keliling-keliling. Dia lihat restorannya. Wow. Makanan apa saja ada. Dia lihat toko-tokonya luar biasa. Dia keluar dari mall itu, dia jalanan semuanya terang benderang, lampunya hebat. Dia masuk ke kasino, dia lihat orang main judi di sana, dia lihat uang begitu banyak.
Orang minum bir, orang minum wine, hiburan yang lengkap di sana. Semuanya memukau, saudaraku. Dia geleng-geleng kepala, luar biasa. Akhirnya misionaris tua ini kembali ke kamarnya di hotel itu. Dia masuk kamarnya, dia kunci kamarnya. Kemudian dia buka jendela, gorden jendela dari kamarnya. Waktu itu gorden dibuka, dia melihat keindahan Las Vegas dari kamarnya. Lalu dia kemudian berlutut. Dia berlutut, lalu dia mengangkat tangannya. Dan misionaris ini berkata, ya Tuhan, aku sudah keliling Las Vegas malam ini. Sebuah kota yang luar biasa, menakjubkan. Ada banyak hal yang luar biasa yang aku tonton hari ini. Tapi aku bersyukur kepadamu. Tidak ada satu hal pun yang aku lihat di Las Vegas lebih mempesona hatiku dibanding ketika aku terpesona kepada Yesus. Wow. Nah ini yang saya katakan, bisa enggak? Setelah begitu lama kita pelayanan mengikut Tuhan, melihat semua keindahan yang ditawarkan dunia, kita tetap bisa berkata, oh Tuhan aku bersyukur. Tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus. Tidak ada yang lebih mempesona dari Yesus. Itu hati yang terus bergairah di dalam jatuh cinta kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi perjalanan iman dan kerohanian kita menjadi bermasalah ketika kita kehilangan cinta. Bagaimana ketika kehilangan rasa cinta dalam hidup kita? Bagaimana tidak lagi ada getar-getar cinta dalam hidup kita? Kita mendengar, mari saudara kita melayani. Tapi aku udah gak ada gairah. Aku kehilangan cinta. Kita ingin mengejar Yesus, mengikut Yesus. Tapi sudah gak ada gairah. Aku ingin melayani Yesus tapi aku udah apatis, aku cuek. Bagaimana ketika cinta telah hilang dari kita? Saya katakan ini sesuatu yang sangat serius. Ketika saya membaca tentang materi 7 dosa maut. Jadi ada sesuatu yang saudara sudah tahu mungkin tapi saya ingin jelaskan. Ada yang namanya 7 dosa maut. Nah saudara jangan sampai ketukar dengan 7 hal yang Tuhan benci. Ada tuh. 7 dosa maut ini apa? Ini adalah hasil perundingan ketika bapak-bapak gereja berunding untuk menyimpulkan tentang dosa. Lalu mereka kemudian menyimpulkannya ada 7 dosa maut. Nah saudara mungkin berkata bahwa semua dosa mendatangkan apa? Maut. Tetapi yang dimaksud dengan 7 dosa maut ini apa? 7 dosa yang menjadi sumber melahirkan dosa-dosa yang lain. Nah itu ternyata setelah dipelajari oleh bapak-bapak gereja kita, kemudian disimpulkan ada 7 dosa maut. Dan ini menjadi kayak akarnya yang melahirkan dosa-dosa yang lain. Saudara mungkin bertanya, apa itu? 1, kesombongan. Di dalam 7 hal yang Tuhan benci juga ada kesombongan. Tapi saudara jangan sampai menyamakan, ini beda. Yang pertama kesombongan. Sombong itu ternyata masuk 7 dosa maut. Terus apa lagi? Iri. Iri juga termasuk 7 dosa maut. Nah kenapa? Karena iri itu juga bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Sombong juga bisa melahirkan dosa yang lain. Contoh misalnya saudara iri. Iri sama siapa? Teman sendiri. Kenapa kok iri? Iya tiap kali parkir jejeran itu di P12 tuh. Dan teman saudara tahun ini sudah ganti mobil 2 kali. Tadi mobilnya sama-sama Avanza, jejer gak apa-apa. Sekarang jejer mulai risih saudara. Kenapa? Karena Avanza ini ternyata temanmu udah ganti Fortuner. Itu 3 bulan yang lalu. Sekarang Fortunernya udah ganti lagi jadi Mercy terbaru. Saudara tetap Avanza. Begitu saudara lihat mobil Mercy itu saudara kesel. Iri. Nah, iri itu udah dosa. Tapi bahayanya begitu iri melahirkan dosa berikutnya apa? Saudara cari paku berkarat.
Terus sambil lihat kiri kanan udah sepi gak ada orang langsung diberet. Begitu. Dosa enggak? Dosa. Iri melahirkan dosa. Tapi itu belum selesai. Pulangnya kan bareng. Bareng itu terus temen melihat, hah? Mobil gua dibaret orang. Siapa yang baret? Dia lihat ke saudara. Bukan gua, kita kan friend. Padahal saudara. Nah, dosa berikutnya apa? Bohong. Jadi iri termasuk 7 dosa maut karena dia melahirkan dosa-dosa lagi. Apalagi sombong, iri, apalagi tamak. Ketamakan itu termasuk 7 dosa maut dan itu punya turunannya. Apalagi nafsu birahi. Masuk. Dan seterusnya. Tapi ada yang terakhir. Nah ini yang ada hubungannya dengan kita. 7 dosa maut. Ada yang terakhir namanya kemalasan. Nah waktu saya membaca bahwa kemalasan termasuk 7 dosa maut. Jujur ngomong saya gak setuju. Masa males masuk 7 dosa maut. Tapi ternyata ketika kita mempelajari bahasa aslinya, kemalasan ini dari kata ini. Dia. Nah dia ini apa? Dia ini sebetulnya bukan kayak saudara males mau minum habis makan, males minumannya jauh mau jalan. Atau nonton TV mau ganti remote, channel kan perlu remote. Cari-cari di tempat duduk gak ada, adanya di sono. Kadang-kadang mau turun ngambil remote males, bukan itu. Kemalasan atau dia sini adalah lebih cocoknya diterjemahkan dengan apatis. Rohani. Ayo pelayanan, males gue, apatis rohani. Ayo doa, suruh orang lain, apatis rohani. Ayo baca Alkitab, aduh mending baca koran, apatis rohani. Apatis rohani ini ternyata sesuatu yang sangat berbahaya. Dan rupanya inilah yang terjadi dalam hidup jemaat Efesus. Dan yang menarik, jemaat Efesus itu semangat saudara. Pelayanannya jalan, semuanya jalan. Jadi catat baik-baik. Orang yang apatis rohani bisa jadi dia terlibat dalam pelayanan. Tapi hatinya kering. Dia bisa terlibat di dalam banyak hal tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan ini bahaya. Coba kita lihat Wahyu. Teguran Tuhan kepada jemaat Efesus yang apatis rohani. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian, aku mencela engkau. Udah rajin pelayanan semangat tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Waduh, ini ada ancaman yang mengerikan. Kalau kamu gak bertobat, aku ambil kaki Dianmu. Saudara tahu kalau satu gereja gak ada kaki Dian. Kaki Dian itu melambangkan apa? Kehadiran Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Kaki Diannya diambil. Itu gereja kayak kumpulan arisan saudaraku, gak lebih. Dan itu banyak gereja terjadi seperti itu ketika kaki Dian diambil. Orang datang susah, pulang tambah susah. Orang datang stres, pulang bunuh diri. Orang datang sakit, pulangnya mati. Wah. Jadi di situ dikatakan apa? Yang ditegur sama ini. Meninggalkan apa? Kasih mula-mula. Jadi yang namanya asedia, apatis rohani, meninggalkan kasih mula-mula ini satu grup. Ini yang ditegur Tuhan.
Yeremia pasal 2 ayat 2 coba kita lihat. Tuhan juga melihat kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Yeremia 2 ayat 2 berkata begini. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu. Pada masa apa? Mudamu. Ini kasih mula-mula nih. Kepada cintamu. Pada waktu engkau menjadi apa? Pengantin, kasih mula-mula. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tempat yang gak enak pun, tapi mereka bergairah. Karena apa? Kasih mula-mula, cintanya pengantin. Tapi mereka meninggalkan. Lalu apa yang ayat tadi katakan, wahyu tadi? Ada dua hal yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi seperti ini. Saudara udah mengalami kemalasan asedia ini, apatis rohani, meninggalkan kasih mula-mula. Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, dikatakan tadi bertobatlah. Jangan anggap dosa itu hanya dosa nipu, membunuh, berzina. Kalau saudara meninggalkan cinta mula-mula, dikatakan sadarlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Jangan dianggap orang meninggalkan kasih mula-mula itu sesuatu yang biasa. Makanya orang pergi ke gereja ini macam-macam. Kalau orang cinta mula-mula masih membara, masuk gereja itu aduh sukacita gitu ya. Tapi ada orang masuk gereja itu terpaksa. Kenapa? Ya kalau saya nggak datang ke gereja Tuhan marah. Nanti saya dikutuk, jadi kodok. Wah misalnya. Atau ada orang ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Ya biasalah, udah kewajiban. Makanya ada orang terlambat ke gereja. Saya tahu kadang-kadang sudah berjuang. Tapi saya lebih suka kalau udah terlambatnya terlalu lama. Lebih baik ibadah berikutnya. Kecuali jam 7, kesianlah. Jangan tunggu minggu depan, ya udah masuk aja. Selama ada ibadah berikutnya, sangat bagus saudara cari ibadah berikutnya. Tapi ada yang maksa. Pujian udah gak ngikut, khotbah poin terakhir lagi. Ngotot lagi masuk, kan kita udah kasih pelang di situ, ikut ibadah berikutnya. Kalau ditanya, Bapak kan sudah gak ikut ibadah pujian. Ya gak apa-apa, khotbah udah hampir habis, gak apa-apa. Loh kok gak apa-apa, yang penting setor muka. Gitu, dipotret sama malaikat dari sorga. Absen, sudah hadir, sudah hadir. Karena apa? Karena ya itu tadi, ibadah tuh dianggap sesuatu yang penting datang. Tapi kalau cinta mula-mula, ketemu Tuhan itu penting. Orang pacaran yang penting kan ketemu, saudara. Menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan itu penting. Dia nggak mau telat. Sebetulnya kalau saudara pengen tahu ya, bukan nyindir loh saya. Saya nggak suka nyindir-nyindir, saya sukanya nabrak. Orang yang suka terlambat datang ibadah, itu ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Nih. Nih. Dia merasa yang penting datang. Tapi kalau saya nonton bioskop nggak mau telat, apalagi datang ke gereja, rugi gua datang telat, nggak ikut pujian. Lagi muji nyembah Tuhan saya bisa merasakan sukacita. Saudara nonton bioskop aja nggak mau telat, betul nggak? Tuh kan nggak ngaku kan, mau telat juga mau. Mana ada orang nonton mau telat? Telat 1 jam, mau. Setengah jam, mau nonton film berikutnya. Nah, bertobatlah. Nah ini. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Nggak usah susah-susah, dibaca lagi aja ayatnya Wahyu tadi. Yang kedua, lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan. Ingat nggak waktu dulu saudara jatuh cinta? Apa yang saudara lakukan? Sekarang hubungan suami istri dulu deh. Ingat nggak waktu dulu awal-awal? Yang sekarang kita sudah nggak lakukan lagi.
Dan memang itu banyak terjadi setelah menikah cukup lama, wajar saja ya kalau misalnya ada perasaan mulai memudar, cinta mulai memudar. Komitmen masih kuat, saya komitmen setia. Tapi gairah terkikis. Kayak tadi, cinta waktu pengantin baru. Kalau pengantin baru, gimana saudaraku? Wah, masuk kamar pengantin, wah grem. Iya kan, setahun grem. Pegangan tangan grem. 5 tahun grem. 10 tahun grem. 15 tahun udah pencet-pencet dia nggak greng. Lah kenapa? Nah itu tadi, lakukan lagi yang dulu pernah kita lakukan. Karena itu ada hubungannya. Makanya banyak gereja sekarang bikin acara khusus. Nanti gereja NDC juga bikin acara khusus misalnya. Acara khusus untuk pasangan suami istri misalnya pergi ke Bali atau kemana. Sekarang banyak gereja melakukannya. Diisi dengan firman berapa sesi. Tapi ada praktek. Prakteknya apa? Kembali melakukan yang sudah lama tidak dilakukan. Yang dulu waktu ngejar pacar saudara, saudara lakukan. Apa misalnya? Tulis surat, I love you. Kan udah lama. Nah coba tulis surat lagi. Bilang sama istrimu atau suamimu, I love you sayang. Kamu segalanya bagiku. Walaupun kamu tambah tua. Tapi seperti lukisan. Makin tua, makin mahal harganya. Gitu. Amin saudara. Kalau ada kerut-kerut dikit karena udah tua banget misalnya. Pegang. Kerutanmu. Seperti lukisan Michelangelo misalnya gitu. Mahal. Ya saudara cerita. Kan dulu waktu dulu gak diperintah kok pintar merayu. Dulu meninggikan, sekarang merendahkan. Ini mesti dihentikan. Kalau kita bilang dulu, kamu paling cakep. Sekampus kamu paling cakep. Makanya gua sayang sama lo. Sekarang kita bilang, se-RT lu paling jelek. Lu paling jelek, udah gemuk. Jelek, hidup lagi. Nah ini persoalannya. Coba diganti lagi, lakukan lagi apa yang dulu kita pernah lakukan. Pujilah dia, kasih perhatian. Ya mesti kembali dilatih. Seperti itu. Lalu kalau dalam hal rohani gimana hubungan kita dengan Tuhan? Dulu saudara melakukan apa? Kalau malam suka berlutut di pembaringan. Tuhan aku mengasihi engkau. Terima kasih buat hari ini. Penyertaanmu, nyembah Tuhan yang bisa 1 jam. Nah kan saudara udah lama gak lakukan, menurun tuh cintanya. Sekarang gimana kalau doa malam? Berlutut gak? Enggak Pak. Lalu gimana? Sambil telentang di kamar. Saya lama Pak, doanya kalau telentang ini lama Pak. Kok maksudnya? Saya aminnya besok Pak. Wah, itu pelecehan itu. Nah jadi saudara-saudara, coba sekarang saudara lakukan, kalau sudah lama gak berlutut. Kadang-kadang sikap tubuh kita menentukan juga. Tuhan tahu hati saya, telentang peluk guling. Ya besok aminnya. Apalagi dulu sering baca Alkitab, saat teduh, sekarang udah lama enggak. Lakukan lagi, itu mesti dibangun. Dulu kalau pelayanan disuruh datang jam 3, datang jam 2. Sekarang disuruh datang jam 3, datangnya jam 4 misalnya, telat. Jadi gimana? Coba mulai lagi. Kayak dulu waktu pertama pelayanan. Wah, pelayanan sore pagi aja udah pakai dasi. Coba. Gitu. Pagi itu, padahal pelayanan sore. Sekarang pelayanan sore, udah sore, belum pakai dasi. Kapan pakai dasinya? Sambil lari-lari di gang sono. Udah telat. Misalnya pakai dasi. Kita udah lama gak pakai dasi. Jadi bertobatlah dan lakukan lagi. Dulu gimana? Kita gampang dijamah Tuhan. Dengar khotbah tersentuh. Sekarang udah 5 tahun gak nangis tuh. Saya gak bicara soal nangis, bukan. Tapi tersentuh lah paling gak. Dan yang disalahin pendetanya lagi. Padahal pendetanya udah keren loh, khotbahnya bagus. Tapi kalau saudara gak ada cinta, gak ada getar-getar. Itu khotbah biasa aja tuh. Kiri kanan nangis saudara. Kenapa lu pada nangis? Bingung dia. Lu kenapa nangis? Lu kenapa pada nangis? Satu deret nangis dia enggak. Kenapa? Hatinya udah bebel. Udah keras.
Dan mestinya kita menyadari hal ini. Kembali lakukan lagi. Dulu sering gak nyembah di mobil gitu. Sekarang di mobil maki-maki orang. Ya kan? Mobil marah-marah, orang nyerempet buka nyelip. Monyet lu, babi lu, iguana lu. Wah, piaraannya dikeluarin semua. Wah. Dulu gimana? Dulu kita setel kaset apa CD-nya? Worship. I worship you. I worship you. Sekarang gimana bisa nyembah orang lagu kutubak, kutubuk, kutubak, kutubuk. Wah, kelindes. Wah, gimana mau penyembahan? Boleh sih, tapi apa salahnya juga nyembah. Banyak loh teman-teman yang dulunya sama kayak saya sering dilawat Tuhan, ya. Lagi di mobil nyanyi I worship you. Tiba-tiba baru 2 kali penyembahan air mata ngalir. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Saudara berasal kalau di mobil hadirat Tuhan turun. Tangan Baal, kepala gede. Air mata ngalir, lihat mobil depan gak jelas. Wah, ini bahaya nih. Mulai nepi. Banyak, saya ngalamin, banyak orang ngalamin. Ngapain nepi? Ya cuma buat nangis doang. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai nyembah Tuhan. Nangis setengah jam, udah beres. Terima kasih Tuhan, jalan lagi. Kok telat, macet. Setengah jam. Tapi ada banyak kita mengalami hadirat Tuhan. Kalau sudah lama tidak dijamah Tuhan, something wrong. Kalau sudah merasa hidupmu jauh dari Tuhan. Saudara merasa ke gereja hanya satu kebiasaan, gak ada gairah cinta akan Tuhan. Mau gak sore ini sekali lagi kita berkata, Tuhan jamah aku sekali lagi. Tuhan penuhkan aku dengan rohmu sekali lagi. Pemain musik bisa siapkan diri. Tuhan aku rindu cinta mula-mula terjadi dalam hidupku. Ingat gak dulu awal-awal bergairah bagi Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hari ini, sore ini. Untuk sekali lagi menjamah dan melawat hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. In moment like this. Satu lagu yang sering saya nyanyikan waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. I worship you Lord. I love you Lord. In moment like this. I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, 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 Lord. I love. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Singing, I love you. Keluar dari hatimu. Singing, I love you Lord. 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 I love you. Sore ini berapa banyak saudara mau berkata, Tuhan, aku merasa perlu jamahanmu. Aku ingin sore ini sesuatu menjamah hidupku. Aku ingin mencintai Engkau seperti ketika pertama kali aku jatuh cinta padamu.
Aku ingin dekat denganmu Tuhan. Nah, saya ingin katakan tidak ada tempat yang lebih indah ketika engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Dan engkau mengatakan, I love you Lord. Kenapa kita gak bilang, I love you Lord. Dia sudah mengasihi kita, dia beri hidupnya bagi kita. Dia mati bagi kita. Kalau engkau mau berkata, I love you Lord. Angkat tangan saudara. Angkat tanganmu dan katakan, I love you Lord. I love you Lord. Koratarabayase. I love you Lord. I love you Lord. With all my heart. With all my strength. I love you Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hirataramayase. I worship you Jesus. Lepaskan urapanmu, kasih yang memulihkan kami. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 I worship you. I worship you. Ooh. The reason I live to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Sekali lagi. I worship you. I worship you. Yes, Jesus. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. The anointing of God flow in this place. Hallelujah. I worship you. Oh, I worship you. Oh, hallelujah. The reason I live is to worship you. Terima kasih Tuhan. The reason I live is to worship you. Tujuan hidupku untuk menyembah Engkau, melayanimu lewat pekerjaan bisnis kami. I worship you. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada hadirat Tuhan yang memenuhi kami. Lawat kami, jamah kami, pulihkan kami, biar kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang dilawat Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.